Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Ahmad Zaki Amani, mahasiswa semester 6 Institut Agama Islam Sukabumi, Fakultas Dakwah, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Alhamdulillah, nahmadukallahumma alladzi shadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundah wa hazzama al-ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fa inna asdaqa hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'du. Puji dan syukur semoga tercurah kehadirat Ilahi Rabbi, teriring salawat dan salam semoga tercurah kehadiran baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Honorable to our beloved father, leader of Darus Shifa Al-Fitrah Integrated Salafiyah Islamic Boarding School, which I respect, the counselor of Institut Agama Islam Sukabumi, who I respect, a lecturer of the Islamic Communication and Broadcasting Study Program, who I respect, the lecturer of Hitobah Engineering Course, Mrs. Shifa Hayati Islami, Eskom EMSOS, and I love and I proud of all my friends. Baiklah, pada kesempatan hari ini saya akan coba sedikit menyampaikan tentang arti sebuah kesabaran. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Baiklah, jamaah rahimakumullah, sabar menurut bahasa yakni berarti al-habsu. Al-habsu ialah menahan diri. Sedangkan menurut syar'i, sabar dikatakan sebagai menahan diri dari tiga hal. Yang pertama, menahan diri dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, yakni menahan diri dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, yakni menahan diri dari takdir Allah yang tidak baik atau yang sering kita sebut dengan musibah. Baiklah, yang pertama yaitu sabar dalam mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji seorang hambanya saat ia mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalamnya terdapat sebuah ujian di mana rasa sabar seorang hamba diuji ketika kita diperintahkan Allah untuk melaksanakan sholat yang 5 waktu. Maka di dalamnya terdapat ujian, di dalamnya terdapat godaan. Di sanalah kesabaran kita diuji. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah yang lain, yakni pada surah Ali Imran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wallahu a'lam bihaqiqatil murad ay bihaqiqatil ibadah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman,
Isbiru, bersabarlah kalian semua. Wasabiru, dan kuatkanlah kesabaran kalian semua. Warabitu, dan tetaplah bersiap siaga. Wattaqullaha, dan bertakwalah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tuflihun, supaya kalian beruntung. Dalam surah ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita semua bahwasanya di mana kita ketika memiliki rasa sabar, ketika kita bersabar dan kita mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya di sana akan terdapat sebuah keberuntungan untuk siapa saja orang-orang yang bersabar. Baiklah, yang kedua yakni sabar dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya dalam mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala di dalamnya terdapat sebuah ujian kesabaran yang teramat sangat besar. Begitu pula ketika kita menghindari dari sesuatu hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ujian kesabaran atas diri kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh kesabaran dari sesuatu hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala yakni sabar dalam menghindari perbuatan zina, mencuri, gibah, dan lain sebagainya. Apalagi dalam era modern seperti sekarang ini, semua hal bisa diakses dalam satu genggaman. Semua hal sudah mudah kita dapatkan. Maka di dalamnya terdapat ujian kesabaran yang teramat sangat besar, di mana maksiat bertebaran di mana-mana, dan terlebih sekarang sudah banyak orang-orang mengumbar aurat mereka, perjudian online di mana-mana, dan orang sudah tidak merasa tabu lagi akan sesuatu hal seperti itu. Padahal hal-hal yang tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala telah dilarang, dan untuk kita semua itu adalah ujian kesabaran yang teramat sangat besar. Baiklah, yang terakhir yaitu sabar dalam menghadapi takdir Allah yang tidak baik atau yang sering disebut ujian. Kita sebagai manusia tidak terlepas dari yang namanya ujian kehidupan. Jadi sebagai manusia seyogianya kita harus memiliki rasa sabar ketika kita dihadapkan dengan ujian-ujian kehidupan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 216. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Wallahu a'lam bihaqiqatil murad ay bihaqiqatil ibarah. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi sesuatu yang menurut kita itu baik, yang kita tidak sukai, antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum, itu baik kata Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, dan boleh jadi sesuatu yang teramat kita cintai, yang teramat kita sukai, akan tetapi kata Allah itu tidak baik untuk kita. Jadi Allah tegaskan, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan kita sebagai manusia tidak mengetahui apa-apa. Baiklah, kesimpulannya pada materi hari ini yakni dalam menjalani kehidupan ini kita sebagai manusia harus memiliki rasa sabar yang begitu besar, karena kehidupan tidak terlepas dari yang namanya ujian dan cobaan. Akhirul kalam, mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dalam ucapan. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.